Menurut penelitian, selimut berat bisa menenangkanmu saat akan tidur. Rasanya seperti ada orang yang memelukmu. Selimut berat bisa merilekskan sistem sarafmu, sehingga kamu merasa santai dan tidur lebih cepat. Sebaiknya pilih selimut yang beratnya 10% dari bobot tubuhmu. Saat kamu merasa nyaman di bawah tekanan selimut, tubuhmu melepaskan senyawa kebahagiaan. Senyawa ini mengirimkan pesan ke otak, "Gak apa-apa, kamu bisa santai sekarang." Ini juga terjadi saat kamu berpelukan, atau bahkan mengelus anabulmu. Aktivitas ini mengendurkan otot dan menenangkan syarafmu. Leluhur kita juga punya selimut. Bentuknya memang berbeda dan berfungsi sebagai perisai. Selimut seperti ini melindungi manusia dari hujan, sinar matahari menyengat, suhu dingin, dan bahkan hewan liar yang berkeliaran berburu mangsa lezat. Itulah sebabnya instingmu menganggap selimut sebagai keamanan. Kamu mungkin tidak bisa tidur kalau ruangannya terlalu panas atau dingin. Bahkan kalau bisa, kamu mungkin mengalami mimpi buruk. Suhu terbaik untuk tidur nyaman adalah antara 15 sampai 19 derajat Celcius. Kita menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup kita untuk tidur. Rata-rata itu setara dengan 25 tahun, termasuk 7 tahun menatap langit-langit saat berusaha tidur, dan 6 tahun untuk bermimpi. Kalau kamu tidak bisa tidur, tetaplah di tempat tidur sampai kamu berhasil tidur. Ini adalah mitos. Para ahli mengatakan tidak ada gunanya bolak-balik di tempat tidur kalau sudah lebih dari 20 menit. Itu hanya akan membuatmu semakin frustasi. Bangkitlah dari tempat tidur dan lakukan beberapa aktivitas santai. Tapi jangan buka ponsel, nonton TV, atau memakai perangkat elektronik lainnya ya. Perangkat ini memancarkan cahaya biru yang membuat otakmu berpikir, "Wuhuu, ayo kita main, ini masih siang kok." Jangan pernah gunakan tombol snooze. Bantal dan kasurmu mungkin bikin kamu pengen tidur 5 menit lagi. Tapi dengan begini, kamu akan mengirimkan pesan ke otak bahwa "Aku bisa tidur lagi." Otakmu pun senang dan memulai tahap baru siklus tidur. Lalu, 5 menit kemudian, alarmmu bunyi lagi. Tombol snooze seringkali membuatmu bangun dengan keadaan lebih lelah sejak snooze yang pertama. Kamu sudah hampir tertidur saat tiba-tiba tubuhmu berkedut tanpa sadar. Rasanya seolah kamu sedang menuruni tangga dan tidak sengaja melewati satu anak tangga. Itu terjadi karena otak mengirimkan impuls ke ototmu, tapi tidak ada yang tahu pasti apa alasannya. Tidak ada mamalia lain yang rela menunda tidur. Hanya manusia yang melakukannya. Berolahraga secara teratur meningkatkan kualitas tidurmu. Kalau kamu kurang tidur, tubuhmu akan merasa lebih lapar. Tidur mengatur hormon khusus yang mengontrol nafsu makan. Kurang tidur meningkatkan keinginan makan makanan manis dan stres. Kamu tidak bisa membuat tubuh terbiasa dengan kurang tidur. Kalau kurang tidur setelah beberapa malam, kamu akan merasa lebih lelah di siang hari. Kamu memang bisa beradaptasi dengan ritme itu, tapi tidak berarti tubuhmu akan berfungsi sebaik jika kamu cukup istirahat. Otakmu semacam melumpuhkan otot saat kamu sedang tidur. Dengan cara ini, kamu tidak akan berlarian saat mengalami mimpi buruk dikejar-kejar sesuatu. Tapi otakmu tidak melumpuhkan otot mata. Itu sebabnya mata tetap bergerak saat kamu sedang dalam tahap tidur paling nyenyak. Otakmu bisa saja bangun selagi ototmu masih tertidur. Saat itulah kamu mengalami kelumpuhan tidur. Hal ini cukup mengerikan, karena kamu tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Mitos lainnya menyatakan, tidak masalah kalau kamu tidur jam 11 malam atau jam 4 pagi selama tidurmu cukup. Faktanya, ada sesuatu yang disebut ritme sirkadian. Ini adalah saat jam tubuh bersinkronisasi dengan alam, khususnya siang hari. Jika mengikuti jam ini, energimu akan lebih banyak di siang hari, dan kamu merasa lebih santai, lelah, dan siap untuk beristirahat di malam hari. Saat itulah kamu seharusnya tidur nyenyak. Saat kamu bergadang dan belajar semalaman, kamu hanya mengaktifkan memori jangka pendek, bukan jangka panjang. Makanya, kamu tidak terlalu bisa mengingat banyak hal baru. Tidur siang yang sempurna berlangsung antara 20 sampai 30 menit, tepatnya 26 menit. Efeknya, suasana hatimu bisa membaik, meningkatkan energi,
lebih baik dari kopi, meningkatkan rentang perhatianmu, dan memperbaiki daya ingatmu. Itu pun tidak akan mengganggu tidur malammu. Meski tidur siang bisa membantumu menjalani hari, itu tetap tidak akan mengganti tidur malammu. Saat kamu tidur sejenak untuk mengembalikan energi, tubuhmu tidak sempat melewati beberapa tahap tidur. Tahap tidur ini sangat penting untuk istirahat yang berkualitas. Saat menunda-nunda, kamu akan mengalami lebih banyak masalah tidur. Kamu merasa paling lelah saat pukul 2 pagi dan 2 siang. Jadi, gak ada salahnya tidur siang sebentar atau seduh secangkir kopi setelah makan siang. Kalau kesulitan bangun saat Senin pagi, kamu mungkin mengalami hal yang bernama jet lag sosial. Hal ini terjadi saat orang tidur larut dan kebanyakan tidur di akhir pekan. Ini membuatmu kesulitan kembali ke jadwal tidur rutinmu. Saat kamu bermimpi, otakmu tidak membuat wajah baru. Kamu melihat orang yang kamu temui sepanjang hidupmu. Kamu cuma tidak mengingatnya. Bantal pertama kali muncul sekitar 9.000 tahun yang lalu. Tapi bentuknya tidak senyaman bantal modern karena terbuat dari batu. Ini adalah simbol kekayaan di zaman dulu. Makin banyak bantal yang kamu punya, tandanya kamu kaya. Metode menghitung domba kalau kamu tidak bisa tidur sudah ada selama lebih dari 150 tahun. Tapi para ilmuwan bilang, metode ini tidak terlalu efektif. Membayangkan pemandangan yang menenangkan jauh lebih baik. Hari yang buruk di kantor, tenggat, tagihan, debat dengan temanmu, tidur membantu menghapus semua itu dari otakmu dan memulai hari dengan segar keesokan paginya. Para ilmuwan menemukan bahwa saat kamu tidur, otakmu membersihkan segala kotoran dan membuat ruang baru untuk hal baru. Itu juga berarti otak akan tetap aktif bahkan saat kamu sedang tidur. Bagian-bagian otak yang berbeda aktif saat bangun maupun saat tidur. Posisi tidur yang paling jarang adalah bintang laut. Saat kamu berbaring telentang dengan lengan terentang di atas kepala dan kaki terbuka. Posisi tidur paling sehat adalah telentang. Posisi ini memungkinkan tulang belakang, leher, dan kepalamu beristirahat dalam posisi netral tanpa merasakan ketegangan. Kamu bisa tetap tidur saat temanmu sedang berbicara atau saat mendengar suara berisik dari jendela, seperti bunyi lalu lintas. Hal ini mungkin terjadi karena otak menyaring semua suara dan memilih yang tampaknya tidak berbahaya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu bangun tanpa alasan. Sekitar 75% orang punya mimpi berwarna. Tapi sebelum TV berwarna muncul, hal ini hanya dialami oleh 15% orang. Para peneliti telah menemukan bahwa jam tidur kita berkurang pada malam-malam sebelum bulan purnama. Tapi masih belum jelas bagaimana sebenarnya bulan dapat memengaruhi jadwal tidurmu. Sekarang, mari cari tahu cara hewan tidur. Berang-berang laut berpegangan tangan saat makan, berenang, dan tidur. Mereka melakukannya sebagai perlindungan dan agar tidak hanyut dari kelompoknya. Bebek bisa tidur dengan satu mata terbuka. Saat beberapa bebek tidur berjajar, bebek di tiap ujung tetap membuka satu mata, kalau-kalau ada bahaya. Bebek di tengah bisa menutup kedua matanya karena tahu temannya sedang meronda. Kucing menghabiskan setidaknya 2/3 dari hidupnya untuk tidur. Walrus adalah mamalia yang bisa tidur di mana saja. Mereka juga melakukannya dalam posisi yang lumayan aneh. Di laut, walrus mungkin tidur dengan berbaring di dasarnya. Mereka bisa berdiri dan bersandar pada sesuatu atau mengambang begitu saja. Ada juga yang tidur dengan gadingnya menancap di balok es. Saat di darat, mamalia besar ini bisa tidur selama hampir 20 jam sekaligus. Tapi walrus juga memecahkan rekor tetap bangun selama 84 jam. Gajah, unta, jerapah, kuda, zebra, dan beberapa burung tidur sambil berdiri. Mereka tahu cara mengunci kaki agar tidak perlu mengontrol otot. Ini memungkinkan mereka melarikan diri kalau ada bahaya. Mereka tidak perlu membuang waktu untuk berdiri. Tapi hewan yang lebih besar tetap perlu berbaring saat mereka tidur nyenyak. Gurita berubah warna saat berada dalam fase tidur REM. Saat gurita tidur, tubuhnya diam dan matanya menyipit. Setiap 15 menit, hewan ini menggerakkan ke-8 lengannya dan langsung berubah warna.
Dulu para ilmuwan mengira gurita bangun untuk melihat apakah ada bahaya di sekitarnya. Tapi sekarang mereka percaya itu mungkin cara si gurita melewati tahap REM. Itu artinya hewan ini mungkin saja bermimpi. Mimpi indah ya, gurita lucu.